ربي صل على محمد وافتح من الخير كنا ولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sayyid Raja Pendeta dan Sayyid Rahmat berniat untuk kembali ke negeri asal mereka, yaitu negeri Campa, karena suatu sebab yang menyebabkan mereka selalu bersusah hati dan sedih, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Keduanya mengutarakan keinginan mereka kepada Raja Brawijaya. Brawijaya mencegah mereka berdua dan berkata, "Begitu berat aku berpisah dengan kalian berdua, maka janganlah kalian kembali pulang ke negeri kalian. Jika kalian ingin memiliki kekuasaan atas suatu wilayah, maka aku akan memberi kalian kekuasaan seperti yang kalian inginkan. Apakah menjadi patih, kepala administrasi, atau kepala wilayah, terserah kalian. Apabila kalian ingin menikah, maka pilihlah anak gadis dari para patih ataupun pemimpin-pemimpin daerah yang kalian suka. Sesungguhnya aku mencegah kalian untuk pulang ke negeri kalian karena aku mendengar berita bahwa raja daerah Hindustan sedang menyerang daerah Kupang, Kalkuta, Jiri, Malibar, dan daerah sekitarnya. Dari daerah-daerah itu tidak ada yang tersisa, dan tidak ada jalan lain kecuali tunduk di bawah kekuasaan Hindustan, kecuali negeri kalian, Campa. Karena di Campa sedang bergolak perang dengan pasukan Hindustan, dan sampai saat ini aku belum mengetahui bagaimana akhirnya nasib negeri Campa. Setelah mendengar penuturan Raja Brawijaya dan begitu sangat pencegahan yang dilakukan oleh Raja Brawijaya, maka mereka mengikuti kemauan Raja Brawijaya untuk tetap tinggal di Majapahit. Kemudian setelah itu mereka pun menikah. Sayyid Raja Pendeta menikah dengan anak gadis Arya Beriben bernama Maduretno di daerah Ris dan mendirikan sebuah rumah di desa Sinabun. Sedangkan Sayyid Rahmat menikah dengan anak gadis Arya Tejo bernama Raden Ayu Chandrawati dan mendirikan rumah di desa Ampel Denta atau Ampel Gading, Surabaya. Sedang Abu Hurairah menikah dengan seorang gadis dari desa Tanggerikan yang bernama Samirah binti Husain. Setelah menikah, ia bekerja sebagai petani kapas. Abu Hurairah yang memetik kapas dan Samirah yang memilih dan membersihkannya. Setiap hari ia memberikan kapas tersebut kepada Sayyid Rahmat untuk digunakan sebagai sumbu lentera penerang yang ada di masjid. Karena kebiasaannya inilah Sayyid Rahmat menyebutnya dengan Ki Ageng Kapas. Seorang laki-laki dari Majapahit yang bernama Wirajaya telah mengikuti dan mengabdi kepada Sayyid Rahmat. Oleh Sayyid Raja Pendeta, ia diperintahkan untuk bekerja sebagai tukang pandai besi. Dalam perjalanan menuju Ampel, Surabaya, rombongan Sayyid Rahmat melalui desa Krian, Wonokromo, terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukannya cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan dianyam rotan. Kipas-kipas itu dibagi-bagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarkannya dengan membaca kalimat syahadat. Penduduk yang menerima kipas itu merasa sangat senang, terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata dapat menyembuhkan keluarga mereka yang terkena penyakit batuk dan demam.
Dengan cara itu semakin banyak orang yang berdatangan kepada Sayyid Rahmat. Pada saat demikianlah ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan hingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu wilayah desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya, Sayyid Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang tersebut sekarang telah dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Sayyid Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Sayyid Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Sayyid Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Sayyid Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberi pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukannya adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Ini meneladani apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW saat pertama kali sampai di Madinah. Karena beliau menetap di desa Ampel Denta dan menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Selanjutnya beliau mendirikan pesantren tempat mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit serta siapa saja yang mau datang berguru kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.